Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Prajaputra, dosen pada program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syah Kuala. Saya menyelesaikan studi S1 saya pada program studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syah Kuala. Kemudian saya melanjutkan studi S2 saya melalui program beasiswa PMDSU pada program studi kimia dan S3 pada program studi ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di bidang kimia di PB University. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah kimia analisa. Kimia analisa merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan kode mata kuliah SMS C2011. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS dengan model pembelajaran berbasis case method dan juga project based learning. Mata kuliah kimia analisa secara umum membahas tentang cara mengidentifikasi, menganalisis, mengarakterisasi, serta memisahkan senyawa kimia pada material non-hayati laut menggunakan metode analisis konvensional maupun instrumental. Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif melalui perkuliahan, case method, dan juga project-based learning. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep dasar, tetapi juga menganalisis studi kasus, berdiskusi dalam kelompok, mempresentasikan solusi, serta menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi pengantar kimia analisa, penggolongan analisis, analisis anorganik, asidimetri, alkalimetri, gravimetri, kromatografi, absorpsi, dan kapasitas absorpsi. Kemudian juga mempelajari mengenai spektrofotometri, FPIR, dan GCMS. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar analisis kimia, menguasai berbagai teknik pemisahan dan analisis senyawa, serta mampu memilih instrumen yang sesuai dan tepat untuk menganalisis suatu sampel. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui kombinasi penilaian kognitif, partisipatif, dan capaian proyek. Komposisi penilaian terdiri atas tugas sebanyak 20%, ujian tengah semester sebanyak 20%, case method sebanyak 30%, dan team-based project sebanyak 30%. Sehingga penilaian tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kasus, bekerja sama dalam tim, serta mengkomunikasikan hasil kajian secara ilmiah. Berikut ini adalah proses belajar mengajar pada mata kuliah Kimia Analisa pertemuan ke-9 dengan materi absorpsi dan kapasitas absorpsi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Gimana kabarnya ya semua? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semua tetap selalu sehat ya. Nah, sebelum kita mulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mengingat dulu menurut yang masing-masing ya. Cukup dalam saja doanya, berdoa, kita silakan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi pertemuan 9 mengenai absorpsi dan kapasitas absorpsi, saya ingin adik-adik mahasiswa memberikan gambaran atau review materi sebelumnya. Mungkin ada mahasiswa yang ingin memberikan ringkasan materi sebelumnya, saya silakan. Ya, Arinti. Ya, materi sebelumnya adalah tentang kromatografi ya. Silakan Arinti coba memberikan sedikit ringkasan ataupun summarize mengenai kromatografi. Silakan Arinti. Jadi, kromatografi adalah pemisahan zat berdasarkan fase gerak dan fase diam. Nah, pada fase diam, kromatografi itu adalah sampelnya diletakkan di tempat semestinya. Kemudian ada fase gerak, yaitu adalah pelarut yang diletakkan di dalam fase diam. Nah, pada saat fase gerak,
larutnya itu mengikuti polarnya. Apabila senyawa polar, maka akan terlarut senyawa polar, dan senyawa non polar akan terlarut senyawa non polar. Baik, terima kasih banyak atas summarizenya Rizky ya. Jadi kromatografi itu adalah proses pemisahan ya, proses pemisahan dari suatu komponen campuran. Nah, kemudian di dalam kromatografi juga terdapat dua fase, ada fase diam dan fase gerak. Fase gerak adalah fase cairannya, kemudian fase diam adalah padatannya ya. Nah, oke, kita masuk ke pertemuan ke-9 mengenai absorpsi dan kapasitas absorpsi. Nah, absorpsi dan kapasitas absorpsi ini sangat erat kaitannya dengan pencemaran perairan ya. Ini ada salah satu kalimat mengenai air yang bersih adalah warisan yang harus dijaga, bukan hanya untuk kita tapi untuk generasi setelah kita. Sepakat nggak dengan kalimat ini? Nah, namun faktanya di lapangan adalah seperti yang ada dilihat ya, ada banyak sekali pencemaran yang terjadi di lingkungan yang terutama disebabkan oleh zat warna. Sebagai contoh, di gambar yang pertama bisa dilihat bahwa itu adalah pencemaran limbah zat warna dari industri buku ya. Kemudian juga ada pencemaran limbah pewarna di industri tekstil yang terjadi di Sungai Jatim ya. Kemudian ada juga pencemaran limbah sawit di Aceh Tamiang. Kemudian juga ada satu lagi pencemaran limbah air tambak. Nah, ini adalah pencemaran yang disebabkan oleh senyawa organik. Dalam hal ini senyawa organiknya adalah zat warna. Namun yang terjadi di lingkungan kita hanya ini bukan zat warna saja, tapi juga ada senyawa-senyawa lainnya yang berupa senyawa organik juga, gitu ya. Nah, untuk mengatasi permasalahan akibat adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh zat warna, maka ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah metode absorpsi yang kita gunakan ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materi absorpsi, saya ingin menyampaikan sekilas mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar absorpsi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses absorpsi. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep kapasitas absorpsi dan satuan pengukurannya. Dan yang keempat adalah mampu menginterpretasikan data hasil pengukuran kapasitas absorpsi dalam konteks kimia analisa. Nah, ini ada cuplikan video proses sederhana absorpsi menggunakan material. Di sini adalah zat warnanya methyl biru kita gunakan ya. Nah, ini bisa kita lihat dulu. Nah, ini dimasukkan methyl biru yang ada tadi materialnya. Kemudian materialnya ini kita buat sifatnya magnet sehingga ketika dipisahkan lebih mudah dengan menggunakan batang magnet ya. Nah, ketika dipisahkan maka warna birunya hilang. Kemana warna birunya? Mana warna birunya? Ada yang tahu mana warna birunya? Kemana warna birunya? Ya, ini warna birunya dia terserap ke permukaan materialnya ya. Material yang digunakan tadi di sini dia terserap. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena molekul zat warna itu terserap, maka warnanya mudah dari yang awalnya biru menjadi ya kebeningan ya, ada bening gitu. Nah, ini kan contoh sederhana penerapan dari proses absorpsi. Ya, kita ambil lagi sebelahnya ada duplikat video juga, tapi di sini kita menggunakan materialnya bukan magnet, tapi kita menggunakan materialnya adalah tanah. Nah, ini juga sama yang dimasukkan ke sini adalah media birunya. Lalu kita masukkan media birunya, kemudian hasilnya itu bening. Hasilnya bening, kemana warna birunya? Ya, dia terserap di atas permukaan tanah. Ya, molekul media birunya terserap di atas permukaan tanah. Itu contohnya ya. Nah, jadi kita sudah melihat video sederhana mengenai proses absorpsi di dalam suatu material ya. Nah, sebenarnya apa sih absorpsi itu? Absorpsi adalah partikel zat cair atau gas atau dikenal dengan adsorbat ya, adsorbat yang menempel pada permukaan zat padat atau sorbet. Jadi dalam proses absorpsi itu ada zat padat sama
zat cair atau gas, di mana zat padat itu disebut juga sebagai absorbennya, sementara yang cair sama gas disebut juga sebagai absorban. Ya, contohnya adalah karbon yang menyerap zat warna. Nah, karbon yang menyerap zat warna, karbon di sini adalah sebagai absorbennya. Ya, absorbennya. Dia adalah sebagai zat yang akan menyerap si polutannya. Dalam hal ini polutan di sini adalah zat warnanya. Ya, zat warna ini sebagai absorbannya. Yang diserap adalah absorban menuju ke dalam absorbennya. Gitu ya. Jadi absorpsi adalah ini dia. Nah, absorpsi sendiri terbagi menjadi dua. Ada fisisopsi, ada kinesopsi. Perbedaannya apa? Kalau fisisopsi dia simpannya reversible. Reversible itu dia bolak-balik, bisa kembali ke bentuk awal. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya setelah dia diserap, yang misalnya zat warna sudah diserap oleh si absorben, dia bisa lepas lagi. Nah, bisa lepas lagi, keluar lagi yang diserap itu. Nah, itu fisisopsi. Tapi kalau kinesopsi, sifatnya irreversible. Ketika sudah diserap oleh absorben, dia nggak bisa lepas lagi. Nah, sulit lepasnya. Ya, nah itu maksudnya ada kinesopsi, gitu ya. Kemudian ini ada ilustrasi juga perbedaan absorpsi dengan adsorpsi. Mungkin ada yang pernah dengar ya, ada absorpsi pakai B, ada juga adsorpsi pakai B. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau adsorpsi dia terjadi prosesnya itu proses pengingkatan antara absorben sama absorban itu dia sampai ke dalam permukaannya itu. Ya, tapi masuk ke dalam si absorbannya. Ini absorbannya warna putih, absorbennya yang warna oranye ya. Nah, kalau absorpsi, absorbannya ini dia hanya menempel di permukaannya. Nah, proses absorpsinya. Ya, jadi perlu dibedakan antara absorpsi dan absorpsi. Kalau absorpsi dia hanya menempel di permukaan saja. Siapa yang menempel? Yang menempel adalah absorbannya. Ya. Nah, ini ada klasifikasinya sekarang. Klasifikasi dari absorben. Jadi secara umum absorben ada dua. Ada absorben alami, ada absorben sintetik. Nah, contoh dari absorben alami misalnya adalah limbah dari pertanian. Misalnya ada sekar padi, ya sekar padi yang dibuang, yang biasa dibuang lalu kalian haluskan. Nah, itu bisa digunakan sebagai absorben alami ya. Selain limbah pertanian juga ada bioabsorben. Contohnya apa? Itosan, alga, dan jamur. Ini juga bisa digunakan sebagai absorben. Dan satu lagi ada limbah tulang. Ya, limbah tulang. Nah, di sini bisa sebagai limbah hasil perikanan ya, sebagai tulang ikan, kulit ikan, nah itu bisa digunakan sebagai absorben juga. Kemudian juga ada crab shells. Ini apa? Ya, cangkang apa? Kepiting juga bisa digunakan. Dan tulang-tulang dari hewan lainnya. Nah, ini semuanya masuk ke dalam absorben alami, gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih? Apa kriteria suatu material itu dia bisa digunakan sebagai absorben? Apakah semua material bisa digunakan sebagai absorben? Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi kriteria awal atau kriteria utama yang digunakan sebagai absorben adalah material tersebut dia harus memiliki pori. Harus ada porinya. Kalau porinya terlalu rapat, yang rapatan tinggi, maka dia sulit digunakan sebagai absorben. Contohnya apa? Contohnya adalah plastik. Plastik bisa nggak digunakan sebagai absorben? Nggak bisa, karena dia punya pori yang kerapatannya tinggi. Akibatnya apa? Ketika dia kena air misalnya, dia nggak nyerap, airnya nggak nyerap di dalam plastiknya, paling cuma basah aja gitu. Nah, ketika didinginkan lepas lagi airnya, kan gitu ya. Nah, beda halnya seperti tisu. Kalau tisu kita kenalkan dengan air, airnya kemana? Masuk dia ke dalam terbuka tisunya, diserap sama tisunya. Nah, tisu itu juga bisa sebagai absorben, ya. Oke. Nah, selain yang alami juga ada sintetik. Yang sintetik ini bisa seperti karbon ya. Karbon misalnya adik-adik punya sampel batok kelapa. Batok kelapanya itu kalian gerus, kemudian dipanaskan. Ketika dipanaskan dia berubah menjadi apa? Karbon. Ya. Pernah ya batok kelapa dipanaskan menjadi karbon, tahu ya? Nah, karbon itu dimaksud sebagai absorben sintetik. Kemudian juga ada absorben dari mineral. Misalnya apa? Misalnya silika gel atau logam oksida yang adik-adik mungkin pernah buat ketika MBKM.
ya misalnya seperti JNO atau JAO. Nah itu masuknya ke dalam asorben mineral gitu ya. Next lagi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses absorpsi. Ada banyak faktornya ya. Apa aja faktornya? Konsentrasi absorban, kemudian ada suhu juga, pH-rumen, dan yang terakhir waktu kontak. Ya, secara umum ada 5 faktor ya yang mempengaruhi proses absorpsi. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Perbedaannya yang pertama di sini adalah luas permukaan sorben. Misal saya punya absorben sama absorbennya ya, cuma beda bentuknya. Satu bentuknya bongkahan, satu lagi bentuknya serbuk. Nah, dengan jumlah yang sama, saya masukkan ke zat warna dengan volume yang sama. Nah, ketika saya masukkan ke dalam zat warna, kira-kira nih, absorben yang bentuknya bongkahan dengan absorben yang bentuknya serbuk, yang paling banyak menyerap zat warnanya yang mana? Yang serbuk. Kenapa yang serbuk? Ya, karena luas permukaan lebih besar. Ya, karena luas permukaan lebih besar. Sementara kalau bentuknya bongkahan, mungkin yang kena si larutannya hanya bagian luarnya saja, bagian dalamnya kena. Karena apa? Bentuknya besar, bongkahan, luas permukaannya kecil. Nah, sementara yang bentuk serbuk, ya, karena bentuknya kecil, jadi ketika dimasukkan ke dalam zat warna, semua bagiannya kena, ya, karena apa? Luas permukaannya lebih besar. Nah, disitulah pengaruhnya, luas permukaannya. Jadi semakin besar luas permukaannya, maka semakin besar juga proses penyerapan zat warna ya. Kalau digunakan polutannya atau absorbannya zat warna. Kemudian yang kedua, ada konsentrasi absorban. Ya, konsentrasi ini juga berpengaruh terhadap proses absorpsi. Pengaruhnya apa? Semakin besar konsentrasi, maka akan semakin banyak pula molekul si absorbannya yang akan menempel ke dalam permukaannya. Permukaan siapa? Absorbennya. Ya, 5 faktor ini. Nih, misalnya ada molekul sedikit, ini lebih banyak, dan ini lebih banyak. Nah, yang paling banyak penyerapannya yang mana? Yang molekulnya banyak pasti. Ini tuh, ya. Sampai kapan dia bisa menyerap? Sampai absorbennya mencapai titik jenuh. Nah, titik jenuh jadi ketika semua pori yang terdapat dalam absorben sudah terisi oleh molekul absorbannya. Ketika ada penuh dia terisi, maka si absorbennya udah nggak bisa nyerap lagi tuh. Nah, kalau udah jenuh dia. Nah, itu dia ya. Yang ketiga, ada suhu. Suhu ini dia tergantung sifat dari materialnya. Apakah dia bersifat eksotermik atau endotermik. Nah, kalau misalkan suhunya tinggi, biasanya ketika proses absorpsi dia cenderung lepas lagi tuh absorbannya, lepas lagi. Karena apa? Material suhunya panas. Nah, suhu panas itu membuat yang sudah melekat ke dalam permukaan absorbennya dia mudah lepas. Gitu ya. Kemudian yang keempat ada pH larutan. pH larutan ini juga mempengaruhi sifat muatan dari zat warna atau material absorbennya. Zat warna ada yang sifatnya amfoter. Amfoter itu adalah suatu senyawa yang dia bisa berubah muatan pada kondisi pH tertentu. Misalnya ada suatu senyawa ketika dia di pH asam dia muatannya positif, tapi ketika pH-nya diubah menjadi basa dia berubah muatannya negatif. Nah, itu disebut dengan senyawa yang sifatnya amfoter. Ya, amfoter dia bisa bersifat kationik ataupun anionik. Ya. Nah, absorben pada umumnya dia lebih cenderung bermuatan negatif. Tapi juga ada absorben yang memiliki muatannya positif. Ya. Nah, kalau kita gunakan absorbennya ini yang permukaannya bermuatan negatif misalnya sebagai ilustrasi ya. Jadi kita punya absorben yang muatan permukaannya itu negatif. Nah, maka dia akan cenderung lebih mudah menarik absorban yang muatannya positif. Itu akan lebih mudah. Tapi kalau misalkan absorban yang muatannya negatif, nah maka dia akan sulit untuk diserap oleh si absorbennya. Ya, nah makanya para peneliti mencoba membuat atau sintesis material yang permukaannya ini bisa dimodifikasi. Nah, misalnya dia mau mengatasi limbah apa nih, limbah zat warna kationik atau anionik. Nah, maka si penelitinya dia akan membuat
suatu material yang memiliki permukaannya ini sifatnya ada negatifnya dan juga ada positifnya. Supaya tadi yang bisa gerak keduanya, bisa gerak yang negatif sama negatif. Begitu ya. Satu lagi ada waktu. Nah, ada waktu pangka ya. Nah, ini jelas semakin lama waktu pangka, maka proses penyerapannya itu akan lebih lama berlangsungnya ya. Ketika lama berlangsungnya, maka proses absorpsinya semakin besar. Jadi, misalnya antara waktu 30 menit dengan 120 menit, ketika 30 menit mungkin absorbennya masih ada nih, masih ada sisi-sisi kosongnya yang belum menyerap ya. Nah ini masih bisa terisi. Tapi ketika udah lama waktunya mungkin udah mulai jenuh dia dengan nyerap lagi, ada 24 jam ya. Begitu. Nah ini ada kapasitas absorpsi sekarang. Kapasitas absorpsi ini adalah kapasitas atau daya serap absorben untuk menyerap absorban. Dia punya kemampuannya masing-masing. Jadi setiap material yang kalian gunakan sebagai absorben, dia punya kemampuan absorpsinya masing-masing. Ya, karena apa? Karena luas permukaannya beda-beda pasti. Nah untuk menghitungnya kita bisa menggunakan persamaan ini. Persamaan IE sama dengan C0 dikurang CE dikali volume dibagi apa? Dibagi massa. Contoh soal. Di soal ini disebutkan bahwa terdapat sejumlah 0,5 gram absorben yang digunakan untuk mengasumsi larutan metilen biru. Ya, larutannya metilen biru. Sebanyak 100 ml larutan metilen biru dengan konsentrasi awalnya 50 ppm, J0-nya 50 ppm. Diaduk selama 1 jam. Setelah proses absorpsi, konsentrasi akhir atau C0, CE ya. CE-nya metilen biru dalam larutan menjadi 10. Nah, CE-nya 10. Pertanyaannya, hitunglah kapasitas absorpsinya. Nah, ini masih mudah kayaknya. Tinggal dimasukkan persamaan ini, ya, masukkan nilai C0-nya. C0-nya tadi berapa? 50 ya? 50 dikurang dengan berapa konsentrasi akhirnya? 10. Nah, dikurang 10 dikali 0,1. Dari mana 0,1? Karena volumenya ya. Volumenya dari mililiter diubah menjadi liter. Jadinya 0,1. Dikali 0,1 dibagi dengan 0,5, maka dapatnya berapa? 8 miligram per gram. Nah inilah kapasitas absorpsinya. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Masih belum ya? Oke, kalau masih belum ada pertanyaan, maka kita lanjutkan ke bagian soal nomor 2 dan nomor 3. Ada yang yang mengerjakan nomor 2 dan nomor 3? Ada? Silakan. Saya Pak. Ya, Cindy, satu lagi siapa? Mbak Kira, ya silakan. Ya baik, terima kasih Cindy dan Mbak Kira ya. Sudah dituliskan cara jawabannya untuk nomor 2 dan nomor 3. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah bagaimana proses pembuatannya. Pembuatan bagaimana kita membuat karang laut menjadi kalsium oksida. Sini prosedurnya pertama bongkahan patahan karang di blender sampai dia didapatkan bentuk bubuk, kemudian dikalsinasi di suhu berapa? 800 selama 3 jam. Nah kemudian kita akan mendapatkan bubuk kalsium oksidanya. Nah kemudian bubuk kalsium oksida ini ditambahkan dengan zat NaCl2 sebagai rekursornya untuk menghasilkan komposit CaO ZnO. Nah setelah dicampurkan, di sini juga perlu penambahan metanol, ya. Kemudian dikemudiankan dan difiltrasi. Setelah itu hasilnya dikalsinasi kembali pada suhu 800 selama 3 jam, ya. Nah untuk mendapatkan komposit CaO ZnO. Nah ini adalah hasilnya. Nah jadi ini adalah hasil kapasitas absorpsi dari CaO ZnO terhadap pola chemical, ya, dengan variasi waktu. Waktunya di sini sampai 150 menit. Nah kita bisa lihat di sini bahwa seiring meningkatnya waktu maka kapasitas absorpsinya dia semakin tinggi. Nah namun ketika dia sudah mencapai di waktu 60 menit ke atas, dia mulai jenuh. Nah kenapa mulai jenuh? Ya karena pori-pori atau pori-pori yang terdapat di material kompositnya itu sudah mulai berisi penuh dengan sikloamidol. Akibatnya apa? Akibatnya dia mulai jenuh, ya mulai konstan dia. Nah di sini dapat untuk yang di waktu 150 menit
Kira-kira kapasitas asapnya sebesar 1,2 ya, 1,2 sekian. Satu lagi juga ada variasi pH. pH di sini dibuat pH-nya menjadi 3, 6, dan 9. Tadi ini adalah pH untuk larutan chloramphenicol-nya. Dibuat pada kondisi asam, mendekati netral, dan juga basa. Nah, kita melihat dari sini bahwa pada kondisi yang asam, kemampuan si lokosit CaO dan CO dia lebih bagus dibandingkan dengan yang di pH 9 atau 6. Nah, ini juga menunjukkan bahwa pH memiliki pengaruh terhadap kapasitas absorpsi, gitu ya, dimana untuk yang kondisi asam jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi basah, khusus untuk material ini. Ya, kalau ini kan mungkin material lain, belum tentu dia bagusnya di pH asam. Bisa jadi dia bagusnya di pH netral atau di pH basah. Ya, tergantung dari material yang digunakan. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke materi isotop absorpsi. Isotop absorpsi ini menjelaskan bagaimana molekul zat yang terabsorpsi berinteraksi dengan permukaan solvennya. Nah, kita bisa melihat bagaimana proses penyerapan itu dengan mendapatkan nilai isotop absorpsinya. Jadi secara umum isotop absorpsi ini ada banyak ya, tapi yang paling umum digunakan ada 2, ada yang Langmuir dan Friendlich. Nah, bedanya apa? Kalau yang Langmuir ya dilihat dari asumsi permukaannya, Langmuir ini dia sifatnya homogen. Ya, artinya material absorbennya itu dia sifatnya homogen. Ya, luas ukuran moleknya sama. Itu maksudnya. Sementara kalau yang isotop Friendlich, yang isotop Friendlich permukaannya heterogen, artinya dia nggak sama, nggak serangga, beda-beda permukaannya, gitu ya. Nah, kemudian lapisan absorpsi, kalau Langmuir dia satu lapis, sementara kalau yang Friendlich dia multi layer, berlapis-lapis. Ya, mungkin nanti ketika diserap ada di permukaan pertama, atau ada di permukaan kedua, ada di permukaan ketiga. Itu kalau yang di Friendlich dia multi layer. Kalau dari segi interaksi antar molekul, yang Langmuir tidak ada interaksi antara molekul adsorban, ya, tidak ada interaksi molekul adsorban. Sementara kalau yang Friendlich, dia ada kemungkinan interaksi antar molekulnya, antar molekul adsorban, yang sesama mereka, sesama si adsorban ya, berinteraksi. Tapi kalau yang Langmuir, dia nggak interaksi dengan sesama adsorbannya, hanya interaksinya antara adsorban dengan adsorban. Satu lagi dari segi kapasitas absorpsinya, kalau Langmuir terbatas, ada nilai kapasitas maksimumnya berapa. Nah, sementara kalau yang di Friendlich dia tidak terbatas. Artinya apa? Artinya ketika kita gunakan absorbennya, dia akan naik terus. Ya, karena apa? Nggak terbatas dia. Nah, sementara kalau yang Langmuir, dia ada kondisi mencapai di jenuh, mulai linear. Nah, itu perbedaan. Ya, jadi secara umum inilah perbedaan antara Langmuir dan Friendlich. Ya, nah ini sangat penting adik-adik pahami ketika adik-adik ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan material untuk mengatasi polutan organik di perairan. Ya, ini penting untuk dikaji. Dan ini adalah daftar pustaka yang digunakan untuk materi yang kita bahas. Nah, sebelum kita akhiri, ada tugas yang berkaitan dengan case method, karena materi kita hari ini sangat erat kaitannya dengan case method, studi kasus ya. Nah, di sini ada materinya yang bisa di-scan, buat ini bisa di-scan. Nah, kemudian nanti masing-masing kelompok akan ada studi kasus masing-masing. Nah, adik-adik coba diskusikan kasus yang telah diberikan untuk masing-masing kelompok, kemudian analisis metode apa yang sebaiknya digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, coba diskusi, kemudian dianalisis metode apa yang sebaiknya digunakan, dan hasil diskusinya dan setiap kelompok itu akan dipresentasikan pada pertemuan ke-10. Jadi minggu depan kita akan melakukan presentasi. Gitu ya? Baik. Saya rasa demikian untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian cuplikan video proses belajar mengajar pada mata kuliah Kimia Analisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.